tiga kalinya, ya, yaitu yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Ayo buka Alkitabnya. Haleluya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu buka Alkitabnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Ada di fokus. Berarti kekurangan kita ya. Ada yang fokus kita. Oke, download Alkitab. Ya, haleluya. Biar ada Alkitabnya di laptop. Jadi saat ini sudah apa semua katakan amin? 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Begini kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan. Dalam bahasa Nias, guru-guru dahulu bayar di pintu. Yuk, Sarah Yohanes baca si ayat di pintu mana? Heami ni o masih data o masih namuda menomoroi balu balangi wa o masih ada. Ba menosi tunggu balu balangi yosi sama masih abura. Ba meno amoto pada derang lowa lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tepatnya pada hari ini tanggal 24 malam pada hari ini, yaitu kita akan memperingati sudah dekat tanggal 25, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi pada malam hari ini kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut yaitu Sang Juru Selamat yang akan lahir. Ya, jadi kita percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita benar-benar adalah anak-anak yang sudah menyiapkan segala kehidupannya, atau jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan segala relung hatinya untuk menerima Yesus begitu dalam setiap kehidupannya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya akan bacakan firman ini, saudaraku. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, surat ini dituliskan oleh Yohanes, Rasul Yohanes yang ada 12 murid Yesus. Inilah salah satunya, yaitu Rasul Yohanes. Suratnya dia tuliskan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat dia berada di Efesus pada saat itu. Tetapi surat ini secara bersamaan dia kirimkan di bawah di gereja-gereja yang ada di bawah naungan Rasulina pada saat itu, yang tepat adalah di provinsi Asia pada saat itu. Dia kirimkan surat yang sama seperti ini, tetapi di bawah naungan masa Rasulina, ya. Atau seperti kita kan ada seorang pendeta kita di tempat ini, ada banyak sidang yang dia sudah didirikan atau dia buat di bawah naungan sidang itu. Semua juga harus menerima kebenaran firman Tuhan itu. Jadi begitu demikian singkatnya, saudaraku. Jadi pada malam hari ini kita percaya bahwa firman ini akan berkenan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan di sini, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa firman ini tertuju kepada setiap gereja-gereja yang ada di bawah naungan Rasulina oleh Rasul Yohanes. Ya. Jadi dia memberikan surat ini, dia katakan, saudaraku, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Mengapa ia menyampaikan seperti itu, saudaraku? Hanai pokoknya, ya. Mengapa, saudaraku? Menurut iras, irama iranya, bahwa ini tidak anak, olaniha, ya, sebita puri, ya, hatulah pamati dan omegi ke Yesus. Hayati. Puji Tuhan. Pada zaman-zaman ini, saudaraku, banyak orang-orang, banyak juga sesuatu oknum yang tidak menginginkan kita itu percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Terutama sudah dipunya dari Bapak Silva, saran kita masuk Roh Allah dan Antikristus. Ya, bagaimana cara kita mengenal hal demikian? Ya, kalau roh yang daripada Allah yang berkata-kata, saudaraku, itu adalah roh yang mengakui Yesus. Puji Tuhan. Tetapi kalau ada roh yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Juru Selamat, itu bukan roh daripada Allah itu sendiri.
Jadi dalam hal ini saudaraku, Yohanes atau Rasul Yohanes memberikan surat ini kepada jemaat, kepada gereja-gereja, sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama halnya kita di tempat ini saudaraku. Bagaimana kita dengan satu dengan yang lain? Yang bisa ira Bapak Injil ke hamba Tuhan yang lain harus saling mengasihi. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan dengan jemaat harus saling dengan mengasihi. Jadi dalam hal ini saudaraku, bahwa Yohanes memaparkan ini karena mengapa? Karena dia sudah merasakan kasih Allah itu dalam kehidupannya. Benar ya? Bagaimana kita bercerita kepada seseorang kalau kita tidak merasakan dulu bagaimana pahit, bagaimana baiknya suatu cerita tersebut? Benar ya? Karena Yohanes sendiri merasakan bagaimana rasanya ikut bersama Yesus. Bagaimana rasanya kasih Tuhan itu yang dia alami sampai pada saat ini. Kabar baik ini dia bagikan kepada gereja-gereja yang ada di bawah naungan Rasul. Nah, suatu dia sungguh